Halo again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman sekalian, di video update kali ini kita bakal update cepet ya, karena sebenarnya pergerakan Bitcoinnya sendiri itu nggak terlalu signifikan. Tapi kalau kita lihat tadi RNDR after kita update ya sekitar jam berapa ya, saya lupa ya, harusnya pagi teman-teman ya. Hari ini RNDR udah dapat reaksi yang lumayan signifikan. Jadi memang kita expecting adanya pullback atau retracement. After ngejemput position, dia langsung running quite well ya. Jadi harga langsung nanjak lagi dan mendekati ke level Fibonacci 0,618 sekaligus previous high. Jadi ini sebenarnya harus waspada ya terhadap kemungkinan rejection dari level tersebut. Kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin guys, jadi tadi RNDR sebenarnya update-nya udah ya kita berikan tadi pagi, udah kita post juga, dan teman-teman sebenarnya masih sejalan dengan analisis tersebut. Nah, kita pengen update untuk Bitcoin-nya nih. Bitcoin sebenarnya kalau saya lihat ya, ini kita udah mulai konsolidasi guys. Oke, kita udah mulai konsolidasi. Not much of the movement, harga bertahan di range yang lebih kurangnya tipis ya setelah adanya penurunan yang cukup signifikan. Lalu sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini bisa kita extend guys. Ya, ini kita bisa extend, berpotensi menjadi trendline lagi. Tapi apakah itu valid gitu kan untuk kita manfaatkan kembali gitu? Saya pikir kita perlu berpatokan dengan trendline yang di pergerakan minernya juga. Jadi di dalam ini kan sudah terbentuk juga sebuah trendline, dan dimana kita sebetulnya sudah breakdown dari trendline tersebut. Apakah ini akan menjadi sebuah mimpi buruk ya? Sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan sih ya. Saya pikir, oh ini nanti harus saya update lagi ya. Ya, saya pikir gini guys. Dengan progres saat ini ya, terutama untuk wave count yang juga sebetulnya sempat saya share ya ke teman-teman sekalian di my Bitcoin roadmap, ya ada probabilitas lah kita udah dapat yang namanya wave 5 di sini. Jadi dia penutup untuk wave 3 major. Meanwhile nanti pada saat prosesnya mungkin kita bisa aja ngelihat ABC corrective wave sebelum next rally gitu. Nah, kalau misalkan dia pullback, bagus sebetulnya karena ini merupakan kesempatan untuk kita melakukan akumulasi kembali. Nah, di sini saya akan coba gunakan chart yang istilahnya fresh ya. Jadi akan ada highlight dari beberapa level yang saya pengen teman-teman lihat kembali. Pertama-tama guys, if you guys remember, we still have this level ya sebagai SNR paling major untuk time frame weekly, terutama setelah adanya tahanan pada kisaran Juli 2021 serta Juli 2023 ya. Jadi Juli ketemu Juli nih teman-teman, kita bertahan di level tersebut. Lalu harga setelah dia berhasil breakout, dia mengalami penguatan impulsif dan langsung mencapai ke level resistance daripada previous high point ya, dari pergerakan yang tercipta di sini ya. High point-nya ada di sini dong. Jadi kita melihat 47.000 begitu tercapai, kelihatan ada candle rejection pada time frame weekly berupa bearish engulfing, begitupun dengan butut yang begitu panjang. Nah, sebenarnya dengan kondisi seperti ini, kalau buat saya sih sebenarnya saya nggak terlalu khawatir yang gimana banget guys ya. Kita bisa expect harga justru mengalami retracement untuk kita dapat yang namanya koreksi sehat. Koreksi sehat ini bertujuan untuk menciptakan yang namanya higher low before we see another higher high. So, dengan progres tersebut kita bisa lihat resistance time frame daily ada di $47.000 dan major support itu sebenarnya di $31.000 atau kisaran 32.000 ya, 31.500 lah kita bulatkan teman-teman. Nah, sementara pada price action pergerakan time frame daily yang kita antisipasi sebelumnya adalah terbentuk sebuah channel, dan technically kita udah breakdown nih dari channelnya ya. Meanwhile, kalau kita lihat lagi, apakah ini trendline yang valid kok untuk kita gunakan sebagai salah satu patokan untuk melihat harga masih berpotensi untuk naik? Jawabannya iya, betul ya. Namun ini istilahnya kalau saya bisa bilang ini tidak terbentuk berdasarkan tren yang ideal ya. Dalam arti kalau kita bisa sebut trendline bagaimana dia terbentuk, sebetulnya semestinya seperti ini ya. Ini akan jauh lebih powerful trendline-nya. Jadi kita lihat ada beberapa kali retest dan dia benar-benar terbentuk dari beberapa swing. Nah, yang kita dapatkan di sini adalah sebelumnya pergerakan membentuk semacam ascending triangle pattern. So, we have a breakout di sini, lalu harga mulai naik lagi. Dan kita sebetulnya sempat bertahan di sini membentuk yang namanya konsolidasi juga dalam sebuah channel. Nah, begitu dia breakdown, ini yang menurut saya menjadi concern. Sebetulnya lebih kepada level atau area ini gitu ya. Karena ada orang yang tadinya beli di harga yang cukup mahal, namun saat ini kecenderungan berhenti untuk melakukan pembelian. Jadi tidak ada demand yang signifikan lagi pada level tersebut. Dan ini
ibaratnya berarti bigger players mungkin expecting adanya retracement terlebih dahulu atau ada discount terlebih dahulu. Maka dari itu, teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya, let's say based on time frame daily, where's our next stop? Technically 37.900 atau kita bulatkan menjadi level $38.000 menjadi area resistance support kita ya, support atau resistance pada pergerakan tanggal 20 November sampai 30 November, kemudian dia breakout dan saat ini kita mungkin saja jika mengalami pullback kita akan retest terhadap level tersebut. Itu akan menjadi salah satu level atau acuan untuk kita melihat apakah Bitcoin masih bisa langsung rally lagi gitu ya. Dan teman-teman bisa split entry-nya nanti pada saat kalian melakukan DCA kembali pada Bitcoin untuk melakukan reakumulasi. Itu menjadi pertimbangan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat time frame daily-nya, maksud saya hourly-nya, apa yang perlu diperhatikan? Satu, kita punya yang namanya fair value gap atau imbalance pada kisaran range area $45.000 hingga $44.500. Jadi ada selisih range $1.000. Dan kalau misalkan saya mau tambahkan lagi, teman-teman, sebetulnya di level ini terdapat confluence. Ya, confluence itu maksudnya apa? Itu artinya rangkaian dari beberapa level seperti support, resistance, baik itu dynamic maupun yang sifatnya cenderung horizontal. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini merupakan support, resistance, breakout, become support, and then naik lagi, lalu dia breakdown. Nah, kalau misalkan kita melihat harga mengalami retracement sampai level tersebut, I think there's a probability untuk kita melihat adanya reaction kembali pada area itu. Dan itu bisa membuat Bitcoin istilahnya terkoreksi. Namun, nyatanya yang kita lihat sampai dengan pergerakan saat ini, kita mengalami penguatan terbatas, memasuki sesi New York, kemudian kita melihat ada pergerakan yang lumayan signifikan dan itu kecenderungan turun. Namun kalau kita zoom out total keseluruhan, yang menurut saya ini kita cenderung bergerak dalam area terbatas saja. Jadi kita konsolidasi antara high point ini di kisaran range 43.500 dan bottomnya di kisaran $41.600 dengan key level invalidation itu 4900. Maksudnya apa? Kalau misalkan area tersebut berhasil di breakdown dan Bitcoin turun lebih dari level tersebut, ini artinya kita boleh antisipasi kemungkinan Bitcoin retest ke 38.000 dalam waktu yang relatif singkat. Itu yang teman-teman saat ini mungkin menjadi satu perhatian khusus bagi saya. Lalu dengan setup atau dengan kondisi seperti ini, apa yang saya perhatikan lagi teman-teman? Tentu saja Bitcoin dominance. Bitcoin dominance so far itu bertahan di area support yang sangat-sangat penting atau level atau area demand yang cukup major gitu ya. Nah, ini kita udah mulai konsolidasi nih dalam beberapa hari terakhir. What if Bitcoin dominance pumping atau dia start untuk naik lagi? Nah, ini bakal ada resiko untuk altcoins. Jadi buat teman-teman saat ini, sebenarnya kalau yang lagi aktif trading di altcoins, lagi seru-seru, lagi asik-asik gitu ya, tetap antisipasi resikonya guys. Mulai kurangin resikonya. Kenapa? Karena menurut saya saat ini pergerakannya tuh benar-benar uncertainty. Ya, kita ngelihat Bitcoinnya sendiri dia mulai konsolidasi, kita belum tahu nih kira-kira dia nunggu apa gitu kan. Tapi by the time Bitcoin yang make a move, saya rasa in case ya, worst case scenario, make a move-nya malah turun atau koreksi, maka Anda harus waspada teman-teman sekalian. Ini altcoins menurut saya sangat-sangat terancam sih posisinya dan cukup riskan lah ya, karena kita belum dapetin istilahnya tambahan konfirmasi lagi dari perspektif Bitcoin-nya gitu loh. Kecuali Bitcoin-nya sudah menunjukkan secara setup dia sudah kembali dalam keadaan bullish. Nah, itu udah lain ceritanya. Tapi ini kalau kita lihat sejauh ini, dia konsolidasi setelah adanya penurunan. Artinya, I don't know guys, maybe there's not enough demand di sini. Makanya harga setiap kali naik itu selalu ada sellers yang berusaha menekan harganya untuk turun kembali. Alright, so teman-teman sekalian, antisipasinya seperti itu. Conclusion yang saya bisa sampaikan adalah, pertama teman-teman, untuk altcoins yang sedang ditradingkan, menurut saya udah boleh waktunya kita mulai mengurangi portion, dalam artian jangan terlalu agresif lagi ya pada saat trading di futures, apalagi trading yang sifatnya mungkin scalp gitu ya, atau jangka pendek. Sebenarnya kalau jangka pendek gak apa-apa sih, karena potensi turun pun bisa dimanfaatkan gitu ya. Namun kalau kita yang mungkin tradingnya by spot account, ya udah boleh mulai antisipasi ya. Istilahnya kalau memang nanti kita dikasih koreksi, bagusnya atau good newsnya adalah kita malah dapat discount. Tapi kalau misalkan saat ini teman-teman paksa masuk, malah yang ada masuknya lebih early ya, itu malah jadi pertimbangan sisi yang kurang begitu menariknya teman-teman sekalian. Namun in the end, Bitcoin selama belum
belum break dari 4600 atau 40.900, memang sebenarnya kita masih bisa lihat dia kembali rebound atau rally lagi. Nah, ini sifatnya bisa temporary, bisa jadi sebuah rebound yang malah very impulsif ya. Namun memang guys, in the end sewajarnya ya kalau kita ngeliat Bitcoin koreksi, karena sejauh ini kita belum lihat Bitcoin mengalami major correction. And I think when it happens, it means we're gonna have more discount in market. Alright, so God bless everybody, and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye guys.